Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari baru anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur minggu lalu kita telah usai melaksanakan pendalaman materi untuk teks pertama, yaitu teks ulasan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua dari teks persuasi, yakni mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi, dan menyajikan teks persuasi dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita bahas adalah struktur teks persuasi. Struktur yang pertama dari teks persuasi adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pertama dari teks persuasi yang berupa pengantar atau penyampai masalah. Pengenalan isu menjadi dasar suatu tulisan atau pembicaraan. Kedua adalah argumen. Argumen merupakan pendapat atau gagasan terkait isu persuasi yang sedang dibahas. Pada bagian argumen terdapat dua jenis kalimat. Yang pertama, kalimat pernyataan pendapat pribadi atau lebih dikenal dengan opini. Dan yang kedua adalah fakta. Fakta adalah bentuk kalimat yang mengungkapkan kenyataan ada dan nyata tentang suatu hal atau peristiwa. Fakta dapat berupa data autentik maupun kejadian di lapangan. Fungsi kalimat fakta adalah untuk memperkuat dan mendukung opini yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah ajakan. Ajakan merupakan bagian inti dari teks persuasi. Ajakan merupakan bentuk kalimat yang menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Pernyataan ajakan bisa disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Dengan demikian, pernyataan ajakan berfungsi untuk mengarahkan dan memperjelas tujuan dari teks persuasi yang disampaikan. Terakhir dari struktur teks persuasi adalah penegasan kembali. Penegasan kembali ialah bagian dari struktur teks persuasi yang berfungsi menegaskan pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Penegasan kembali biasanya ditandai dengan munculnya berbagai jenis konjungsi yang akan kita bahas pada bagian kaidah kebahasaan teks persuasi. Untuk mempermudah pemahaman, di sini Ibu memberikan jembatan persuasi berupa pisau, jaka, kembali. Pis adalah pengenalan isu, au adalah argumen, jaka adalah ajakan, dan kembali adalah penegasan kembali. Dengan contoh atau penerapan struktur teks persuasi. Pertama adalah pengenalan isu. Pada paragraf tersebut, berfungsi mengenalkan isu yang diangkat, yakni mengenai penggunaan bahan plastik. Bahan plastik memiliki dampak berbahaya dan harus kita kurangi dalam penggunaannya. Kedua, argumen. Pada topik yang Ibu sampaikan untuk contoh, terdapat berbagai pernyataan argumen, hingga akhirnya Ibu pisah menjadi dua slide. Pertama adalah argumen 1. Terdapat dua pernyataan, yakni bumi yang sudah tua dan kotor disebabkan pencemaran lingkungan, dan kematian mendadak hewan di laut akibat racun limbah plastik. Selanjutnya, argumen 2 memaparkan tentang sukarnya plastik untuk terurai kembali dan saatnya kita mencari alternatif pengganti plastik. Argumen yang disampaikan penulis, baik pada argumen 1 maupun 2, sama-sama mengutarakan pernyataan pendapat atau opini yang berbantu pernyataan fakta atau contoh konkret yang terjadi pada lingkungan akibat dari penggunaan plastik. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa teks persuasi menggunakan kalimat opini dan fakta seperti yang telah Ibu sampaikan pada slide struktur teks persuasi bagian argumen. Kita lanjutkan untuk penerapan bagian ajakan. Pada bagian ini, penulis memaparkan tentang ajakan agar kita menggunakan alternatif bahan pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Ajakan yang disampaikan diberikan contoh konkret supaya pembaca atau pendengar bisa memahami seperti apa keinginan dari si penulis. Misalnya dalam contoh ini, menggunakan botol minum yang dapat digunakan berkali-kali, dan mengganti pemakaian kantong plastik dengan tas kain. Terakhir dalam penerapan struktur teks persuasi adalah penegasan kembali.
Penegasan kembali pada contoh ini adalah menegaskan bahwa pembaca adalah generasi penerus yang berperan dan bertanggung jawab untuk turut serta menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana. Selanjutnya, penulis menggunakan kalimat ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik demi bumi yang lebih sehat. Nah, seperti itulah contoh dari penerapan struktur teks persuasi secara lengkap. Berikutnya, mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Pertama adalah kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Dengan demikian, kata teknis ditemui dalam wujud istilah-istilah tertentu sesuai dengan bidang yang dibicarakan. Misalnya, bidang kesehatan ada diagnosis, infeksi, virus, dan lain sebagainya. Kedua adalah kata ganti. Dalam teks persuasi, kata ganti yang paling sering digunakan adalah kita. Hal tersebut dilakukan agar pembaca atau pendengar menjadi dekat dan terbujuk atas paparan dari penulis teks persuasi. Ketiga adalah kata rujukan. Kata rujukan biasanya digunakan ketika menyampaikan bagian argumen dari teks persuasi. Misalnya, merujuk ke perkataan seseorang, atau mengutip dari laman, dan sebagainya. Sebagaimana contoh, penulis mengutip ujaran seseorang. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca pada tahun ini akan lebih tidak menentu daripada tahun-tahun sebelumnya. Masih bagian kaidah kebahasaan. Yang keempat ialah kata hubung atau konjungsi. Kata hubung digunakan dalam teks persuasi untuk menghubungkan argumen maupun ajakan yang dipaparkan penulis. Contohnya, seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, akan tetapi, dan lain sebagainya. Kelima adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Secara sederhana, kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan batin seseorang, entah suka, khawatir, berpikir, melihat, merasakan, dan sebagainya. Contoh kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, berasumsi, dan lain sebagainya. Kebahasaan teks persuasi yang keenam ialah kalimat pendapat. Kalimat pendapat digunakan untuk memengaruhi pembaca melalui gagasan yang disampaikan. Dalam teks persuasi, kalimat pendapat selanjutnya didukung oleh fakta untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum memperoleh ajakan. Di sini ibu memberikan contoh. Sepertinya kesadaran masyarakat tentang penggunaan masker masih rendah. Ketujuh adalah kalimat fakta. Kalimat fakta merupakan bentuk kalimat yang menyatakan suatu peristiwa benar-benar ada dan nyata terjadi. Kalimat tersebut dapat memaparkan data ataupun hasil dari kegiatan di lapangan. Penanda kalimat fakta yang sering muncul yakni terdapatnya hari, tanggal, waktu, nama tokoh terkait, kejelasan peristiwa, dan lain sebagainya. Ibu memberikan contoh kalimat fakta. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendapat vaksinasi COVID-19 pada 27 Januari 2021. Yang terakhir atau kedelapan dari kaidah kebahasaan teks persuasi adalah terdapatnya kalimat ajakan. Kalimat ajakan, dorongan, dan bujukan biasanya terdapat pada teks persuasi bagian akhir. Fungsi dari kalimat ajakan adalah untuk mengajak pembaca mengikuti keinginan atau harapan dari penulis. Kalimat ajakan dapat ditandai dengan terdapatnya beberapa kata seperti ayo, mari, harus, jangan, hendaklah, dan sebagainya. Ibu mencontohkan dalam kalimat seperti ayo, lindungi diri dari COVID-19 dengan menerapkan 3M. Materi teks persuasi adalah langkah menyusun teks persuasi. Langkah menyusun teks persuasi ibu akan menjelaskan ada 5. Meskipun agak berbeda dengan yang terdapat pada buku paket, akan tetapi intinya tetap sama. Hal pertama yang dapat anak-anak lakukan untuk menulis teks persuasi adalah menentukan topik.
Topik merupakan lingkup pembicaraan suatu teks, dalam hal ini teks persuasi. Banyak topik yang dapat dibahas dalam teks persuasi, seperti gerakan hidup sehat, demokrasi, kebiasaan hidup, dan lain sebagainya. Kedua, anak-anak menentukan tujuan teks persuasi. Perlu diingat bahwa teks persuasi bertujuan meyakinkan pembaca terhadap suatu topik, sehingga perlu disusun tujuan konkret penulisan teks persuasi. Buatlah tujuan yang jelas, masuk akal, dan sederhana, supaya dapat diterima, dipercaya, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Langkah ketiga adalah membuat kerangka teks. Kerangka teks dibuat supaya kalimat yang satu dengan kalimat lain berkesinambungan. Kerangka merupakan pemandu penulis dalam mengembangkan teks atau karangannya. Kerangka dibuat sesuai kebutuhan penulis, dapat dibuat lebih rinci atau secara garis besar. Keempat adalah mengumpulkan data. Data tepat dan akurat akan membantu pembaca semakin percaya terhadap topik yang diangkat penulis. Oleh karena itu, carilah data yang tepat dan tanpa melakukan rekayasa data. Data akurat dapat dicontohkan dengan mengutip informasi dari laman-laman resmi, menampilkan data angka statistik terhadap suatu peristiwa, maupun mengutip kalimat dari seseorang yang penting untuk suatu topik tertentu. Ketika langkah pertama sampai keempat usai, maka langkah terakhir adalah menulis teks persuasi. Menulis teks persuasi dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi yang padu dan berterima. Setelah selesai menulis, bacalah kembali untuk memastikan teks persuasimu jelas dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah menyusun teks persuasi. Rangkaian materi teks persuasi pada hari ini. Video ini bisa diputar ulang jika memang diperlukan untuk mendalami teks persuasi agar lebih jelas. Apabila anak-anak ada pertanyaan atau perihal yang masih belum jelas, silakan tulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung kepada ibu. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk agenda pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.